Hey guys, welcome back. Nah guys, kali ini gua akan bahas film bergenre zombie nih. Kalian pasti udah pada tahu kan kalau Zack Snyder bakal buat film bergenre zombie, yaitu Army of the Dead. Nih film bakal rilis di Netflix bulan Mei tahun 2021. Nah sambil nunggu tuh film, ada baiknya kita tonton dulu film pertama si Zack Snyder ini, mengenai genre yang sama, yaitu Dawn of the Dead. Rumor yang berkembang sih, film Dawn of the Dead ini ada hubungannya sama Army of the Dead. Di bagian mananya kita belum tahu. Pasti nih si sutradara ini emang tukang bikin surprise ke orang. Anyway, tanpa panjang lebar dan bertele-tele, mari gue bahas aja deh alur cerita dari film Dawn of the Dead ini. Film dimulai dengan penampilan seorang perawat bernama Anna. Dia sedang menjelaskan ada pasien yang kena gigit dalam perkelahian dan minta untuk di X-ray. Sang dokter kaget, kenapa pakai X-ray segala? Kan hanya gigitan doang. Ya Anna juga bingung sih. Si dokter mau melihat sang pasien dan minta Anna mencarinya. Setelah dicari, si Anna kaget dan juga karena tuh pasien sekarang berada di ICU. Lah, masa karena gigitan aja bisa masuk ICU? Setelah shiftnya selesai, si Anna pulang ke rumahnya dan dia sempat berbincang sama Vivian, anak tetangganya. Dia lelah habis kerja dan istirahat sama suaminya. Karena kelelahan, mereka pun tidur dan tidak melihat berita di TV, di mana sedang diumumkan keadaan darurat. Nah, pas lagi lelap tertidur, sang suami terbangun karena melihat Vivian masuk kamarnya dan terlihat dalam keadaan terluka. Dia mencoba membantu Vivian. Malah si Vivian menyerang dengan menggigit lehernya. Anna langsung mendorong Vivian. Si Vivian malah dengan buasnya menyerang balik. Sang suami sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya guys. Setelah meninggal tuh suami malah bangun lagi dan menyerang Anna. Anna lari dan berlindung di kamar mandi dan berhasil melarikan diri lewat jendela kamar mandi. Setelah di luar, dia kaget ternyata di luar lebih kacau dari di dalam. Tetangganya tertabrak mobil ambulan dan suaminya masih mengejar dia. Ana pun langsung kabur naik mobil. Sang suami masih kekeh ngejar Ana. Ana langsung tancap gas. Asli keadaan ini pasti bikin bingung semua orang. Dalam mobil, Ana menyaksikan kekacauan di mana-mana. Dia mendengarkan radio dan siaran yang ada hanya siaran darurat dari pemerintah yang mengatakan situasi dalam keadaan darurat. Selagi ngelamun, mendadak mobilnya Ana mau dirampas orang. Dia langsung tancap gas dan akhirnya menabrak tiang dan pingsan. Setelah siuman, si Anna bertemu dengan seorang polisi bernama Kenneth atau Ken. Karena tidak tahu mau kemana, ya Anna ngikut deh tuh polisi dan bertemu dengan 3 orang yang sedang menuju mall untuk mencari tempat aman. Orang-orang ini adalah Michael, Andre, dan Luda. Lalu mereka bersama-sama pergi ke mall. Bukan untuk shopping ya guys. Sampailah mereka ke mall. Selagi menyungkil pintu mall, mereka dikejar sama orang yang terinfeksi guys. Untuk mereka bisa masuk tepat waktu. Setelah di dalam, mereka berlima menelusuri tuh mall, mengecek keamanannya. Pintu-pintu dicek satu demi satu. Ternyata orang yang terinfeksi udah ada di dalam mall guys. Yang satu nyerang Michael. Dia berhasil melawan menusuk patahan tokat rugby ke kepala tuh orang. Sedangkan yang nyerang Ken berhasil dilumpuhkan oleh Anna dengan menembak. Tapi guys, kalau kita perhatikan, sepertinya si Luda terkena gigit deh di tangannya waktu ngelawan tadi. Wah, pasti kena infeksi dia. Mereka semua langsung lari naik ke lantai atas pakai lift. Setiba di lantai atas, mereka bertemu sama 3 orang security mall bernama CJ, Terry, dan Bart. 3 orang ini tidak mengizinkan mereka masuk dan menyuruh mereka turun lagi. Tapi setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya mereka diizinin masuk dengan syarat senjata mereka disita. Setelah di dalam, mereka menyaksikan berita di TV mengenai kejadian ini. Salah satu polisi di TV mengatakan cara menjatuhkan orang yang terinfeksi ini dengan cara menembak tepat di kepalanya, dijamin langsung roboh. Andre menemani Luda ke kamar mandi dan benar kan guys, si Luda terkena gigitan. Michael menyarankan ke CJ untuk mengamankan kembali pintu-pintu di bawah dan membuat tulisan SOS di atas atap mall. Ya siapa tahu aja ada pasukan penolong ngeliat dari atas ya kan. CJ setuju, dia sama rekannya ke bawah untuk menyegel pintu-pintu mall dan menghabisi sisa orang-orang terinfeksi tadi. Dengan yang lain mengecat atap membuat tulisan SOS dan tulisan lainnya. Selagi di atap, mereka melihat ternyata ada orang di ruko sebelah bernama Andy. Dia sendirian di atap. Kasihan si Andy ini. Nah, terus ada helikopter militer lewat. Mereka berteriak-teriak, tapi kayaknya tuh helikopter gak peduli deh. Lewat aja tanpa permisi. Ya, mereka terpaksa masuk lagi ke dalam dan berharap kalau tuh heli balik lagi untuk menolong mereka. Nah, udah pagi nih guys. Alarm musik mall otomatis nyala pukul 8 pagi. Untuk mematikan tuh musik harus
harus ada yang turun ke bawah. Si CJ menyuruh Terry mematikannya di bawah. Pas lagi di bawah, si Terry ngeliat ada mobil truk masuk dan muter-muter di parkiran mall. Mereka semua langsung pada ke atap. Anna bilang harus menolong mereka yang di dalam truk, tapi CJ dan Bart menolak dan mengacungkan pistolnya ke mereka dan nyuruh mundur. Tapi mereka tetap ngotot untuk nolong orang di truk. CJ bilang akan menembak mereka jika masih ngotot. Akhirnya Michael dan Ken berhasil merampas senjata CJ dan Bart. CJ dan Bart dimasukin ke dalam semacam ruangan tahanan gitu, dan yang lainnya memikirkan cara menyelamatkan orang dalam truk. Michael dan Andre keluar mall melalui gudang untuk membantu mereka masuk. Mereka diserbu oleh para zombie. Tembak-menembak pun terjadi, tapi para zombie terlalu banyak guys. Mereka kewalahan dan masuk kembali ke dalam. Para penumpang truk berhasil diselamatkan melalui jalur loading barang. Di antara para penumpang itu ada seorang ibu gemuk yang sepertinya tangannya udah putus. Dari salah seorang penumpang truk, mereka mengetahui kalau kemah penampungan darurat militer daerah mereka udah tidak ada lagi dan semua orang di dalamnya udah terinfeksi. Ken tetap ngotot untuk ke sana mencari adiknya dengan meminjam truk mereka, tapi kayaknya dia mengurungkan niatnya tersebut. Nah, si ibu gemuk ini kan lagi sekarat guys, dan akhirnya mati. Anna langsung menutup jenazahnya tanpa merasa ada kejanggalan apa-apa. Tuh ibu bangkit lagi, serem dan menyerang mereka. Asli kocak gaya nih ibu. Anda langsung sigap menancapkan besi ke mata si ibu dan robohlah dia. Nah, si Anna langsung punya teori kalau gigitanlah yang menyebabkan mereka terinfeksi dan jadi semacam zombie. Jadi mereka mencari tahu siapa aja yang udah kena gigitan. Yang mereka ketahui si Frank, salah satu penumpang truk, dia ini pernah kena gigitan. Mendengar teori anak ini, Andre langsung pergi menemui Luda yang dia tahu udah kena gigitan. Dia ke sana malah ngobrolin apa nama anak mereka nanti. Si Andre tidak menceritakan mengenai efek gigitan yang diterima Luda. Mereka bilang kalau si Frank harus dilumpuhkan biar tidak menjadi zombie dan membahayakan nyawa yang lain. Si Anna menolak keras dan tidak setuju dengan ide ini, tapi Ken setuju sama Michael. Mereka pun pergi ke Frank dan mengatakan maksud tujuan mereka. Anak si Frank yang bernama Nicole mendengar itu langsung sedih dan memeluk erat bapaknya. Frank cerita kalau anaknya ini udah nggak punya siapa-siapa lagi karena saudara dan ibunya udah nggak ada. Michael terlihat agak ragu, sedih juga dia mendengarnya dan akhirnya mengurungkan niatnya. Dia memilih menunggu si Frank berubah baru dieksekusi. Hari-hari pun berlalu di mall. Mereka mencari kesibukan masing-masing. Salah satunya si Ken bermain catur jarak jauh sama Andy. Dimana kalau kita perhatikan guys, di parkiran mall sepertinya udah jadi lautan zombie. Banyak banget mereka. Sampai mereka pun main permainan tembak tokoh. Mereka yang milih tokohnya, si Andy yang eksekusi. Permainan yang keren ya kan guys. Nah, pas mereka lagi asik nih ngumpul sambil makan malam bersama, tiba-tiba listrik mati. Dan untuk menyalakannya kembali harus menggunakan generator. Untuk menyalakan generator ini harus ke parkiran basement. Michael, Ken, CJ dan Bart pun pergi ke parkiran menuju genset. Asli nih parkiran tampangnya kayak angker gitu ya guys. Gelap dan ada percikan darah di mana-mana. Selagi menelusuri itu parkiran, mereka menemukan seekor anjing. Mereka merasa lega karena mereka kira itu zombie. Ternyata memang ada zombie juga di sana guys. Dia ada di atas pipa, pas di atas kepalanya Bart. Langsung tuh zombie loncat dan menggigit leher Bart. Dan bukan hanya satu guys zombinya, tapi ada banyak. Mereka pada kabur dan berlindung di dalam lokasi genset sambil menembak para zombie. Dan untung di sana ada bensin guys. Si Michael kemudian menyemprot tuh zombie pakai bensin dan langsung dibakar oleh CJ. Tuh zombie langsung jadi daging bakar guys. Di lain tempat, Andre sedang menyaksikan pacarnya si Luda sedang sekarat. Ya namanya udah digigit pasti terinfeksi ya kan. Udah gitu kandungannya si Luda ini udah gede banget. Udah kayak hamil 11 bulan. Kacau. Si Luda pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tetapi kandungannya sepertinya hidup karena bergerak. Si Luda pun hidup lagi dan udah jadi zombie. Andre kagak peduli. Dia sibuk menyaksikan anaknya lahir. Nah, salah satu penumpang truk tadi bernama Norma ingin mengecek keadaan Luda yang hamil. Dia pun pergi ke tempat Luda. Sesampai sana dia kaget banget ngelihat Andre sedang menggendong bayi dan Luda yang udah jadi zombie. Tanpa aba-aba dia langsung menembak Luda. Andre pun membalas. Akhirnya mereka semua pun roboh. Yang lainnya mendengar suara tembakan tersebut langsung pada lari ke lokasi. Terkejut mereka semua melihat keadaan di sana, apalagi melihat ada bayi zombie yang digendong Andre. Dengan berat terpaksa si Anna melumpuhkan tuh bayi. Setelah kejadian itu mereka semua pun berunding. Mereka tidak mau menunggu di mall sampai itu zombie pada masuk. Mereka pun punya rencana nih guys. Kan di parkiran tadi mereka melihat ada 2 mobil bus. Jadi mobil bus itu mau diperkuat dengan besi dan lain-lainnya. Lalu mereka keluar menggunakan bus tersebut menuju dermaga. Di mana di dermaga
menjaga, mereka akan menaiki kapal untuk menuju pulau kecil di mana tidak banyak orang. Berarti tidak banyak zombie ya kan? Masuk akal sih ide ini guys. Nah, persiapan pun mereka lakukan. Mereka bergotong royong bekerja. Oh ya guys, mereka juga berniat menolong Andy, orang yang di ruko seberang. Selain karena ingin menolongnya, mereka juga membutuhkan peluru dan senjata yang dimiliki Andy. Si Andy punya banyak barang ini. Orang dia berada di toko senjata ya kan? Pasti banyak lah. Nah, mereka baru aja mengetahui kalau Andy membutuhkan makanan. Dia udah kelaparan. Mereka pun memutuskan untuk mengirim anjing ke sana membawa makanan untuk Andy. Si anjing pun dengan lincahnya masuk ke ruko di mana Andy berada. Tapi sayangnya guys, para zombie menyadari lubang tersebut dan mereka pun pada masuk dan berhasil menggigit Andy. Si Andy pun berubah menjadi zombie. Si Nicole ini sayang banget sama tuh anjing. Dia diam-diam pergi naik truk ke ruko Andy. Sesampai sana dia kaget melihat Andy yang udah berubah. Dia pun bersembunyi dalam lemari sambil memohon bantuan kepada teman-temannya yang lain. Teman-temannya pun menyusul ke sana untuk menyelamatkan Nicole. Mereka pergi melalui gorong-gorong dan menembus pintu yang tadi dimasukin oleh Nicole. Sesampai di dalam, mereka menemukan Andy yang sedang menggendor-gendor pintu lemari di mana ada Nicole. Ken langsung merobohkan Andy dan menyelamatkan Nicole. Asli ini ruko penuh dengan senjata. Mereka langsung mengambil seluruh peluru yang bisa mereka bawa. Nah, untuk keluar dan kembali ke gorong-gorong, mereka melempar tabung gas dan meledakkannya. Lalu mereka berlari ke lubang gorong-gorong tadi. Si Tucker jatuh ke dalam gorong-gorong dan kakinya sepertinya patah. Jadi ditariklah dia oleh CJ. Tapi naas, para zombie berhasil menggerogoti Tucker. Naas nasibnya. Yang lainnya pun berlari menuju pintu yang tadi mereka suruh Steve menjaganya agar tetap terbuka, biar mereka bisa masuk cepat. Tapi ternyata tidak ada Steve. Mereka menggendor-gendor tapi tetap tidak dibuka oleh Steve. Untung aja ada Anna yang membuka pintu. Jadi mereka bisa langsung masuk, tapi mereka tidak bisa menutup pintunya lagi guys. Jadi tuh mall udah mulai dibanjiri oleh zombie. Mereka pun terpaksa pergi ke basement dan pergi menaiki bus yang tadi udah diperkuat. Walaupun ini lebih cepat dan tidak sesuai jadwal mereka. Nah, rombongan bus keluar dari parkiran basement. Mereka langsung disambut oleh lautan zombie. Para zombie mencoba mendorong tuh bus agar terbalik. Mereka menembak dan memotong para zombie menggunakan gergaji listrik. Asli keren aksinya guys. Si CJ melempar tabung gas dari atas mobil dan meledakkannya. Ledakannya ini membuat para zombie terbakar dan hangus. Jadi jalanan agak lenggang. Mereka pun bisa kabur keluar kawasan mall. Nah, di bus yang belakang, mereka melihat masih ada satu zombie yang bergelantungan di belakang bus. Salah satu penumpang ingin memotong tuh zombie pakai gergaji. Karena kondisi mobil dalam keadaan ngebut dan bergoyang, tuh orang malah memotong temannya sendiri. Asli ngeri. Mobil pun terbalik. CJ yang berada di bus depan seperti melihat bus belakang terbalik dan meminta bus berhenti dan mundur. Si Steve yang selamat bukannya membantu Ken yang terjepit, malah kabur sendirian. Dasar Steve, untung aja masih ada zombie yang bergelantung tadi dan menyergap Steve biar dia kena batunya ya kan. CJ dan lainnya pun menyelamatkan Ken. Oh iya, si Anna tidak lupa merobohkan Steve yang udah berubah dan mengambil kunci kapalnya. Mereka pun berlari menuju bus sambil dikejar zombie dan berhasil masuk walau dengan perjuangan yang cukup berat. Perjalanan pun dilanjutkan. Nah, tibalah mereka di dermaga. Yang lain pada keluar bus untuk menuju kapal. CJ masih di dalam bus karena mau meledakkan tabung gas yang gede. Tapi nasib CJ pun sial. Para zombie menyudutkannya dan dia tidak bisa kemana-mana. Bahkan sempat digigit mereka. Dia pun memutuskan untuk meledakkan tabung gas walaupun dia masih berada di dalamnya. Ya emang udah pasti terinfeksi juga sih guys. Orang dia udah digigit. Ledakan dahsyat itu memberi peluang pada yang lain untuk mempersiapkan kapal. Michael pun mengatakan kalau dia tidak bisa ikut pergi karena dia udah tergigit tadi. Waduh, si Anna sedih banget, tapi mau gimana lagi ya kan? Kapal pun pergi meninggalkan Michael menuju pulau entah berantah hanya dengan 4 orang tersisa. Nah guys, dari potongan cuplikan yang kita lihat, sepertinya rombongan telah tiba di sebuah pulau dan mereka turun dari kapal. Ternyata pulau itu telah terhuni oleh zombie. Nasib mereka berempat pun tidak diketahui di akhir film. Mungkin ada cuplikan mereka sedikit di film Zack Snyder berikutnya, yaitu Army of the Dead yang bakal tayang bulan Mei ini. Tapi bisa juga tidak, kita tidak tahu sih. Oleh sebab itu guys, jangan lupa tonton alurnya di Filosofi Film dan dukung kami dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.